Dua pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menerima 8 konglomerat di Istana. Apakah pertemuan ini sama sekali tidak meninggalkan jejak hijau di bursa saham? Ada apa antara Presiden Prabowo, konglomerat, dan anjoknya bursa saham Indonesia? Kompas Bisnis tanya ke Alfred Tenggolan, analis dan praktisi saham Praus Capital. Selamat pagi, Pak Alfred, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mbak Asri. Ya, Pak Alfred, kita bahas ke domestik dulu. Ada beberapa pernyataan Presiden ini yang cukup kontroversial tentang bursa. Kemudian konglomerat ini sempat berkumpul di Bursa Efek Indonesia. Berlanjut, Presiden ini mengundang pemilik kapitalisasi besar di market ini ke istana. Jarang sekali nih konglomerat muncul di publik. Tapi kenapa bursa ini tetap anjlok? Ya, kalau kita lihat memang tadi bahwa penurunan yang terjadi kemarin memang cukup signifikan ya hingga mencapai 5% sehingga bursa kita juga mengalami penghentian sementara. Kalau kita lihat memang penurunannya memang lebih kepada tadi tren penurunan yang memang sudah terjadi sebelumnya. Cuma memang kita lihat bahwa akumulasi hari kemarin juga cukup dalam. Jadi faktor terbesarnya kita lihat tidak ada perubahan dari beberapa hari yang lalu ya. Kita lihat asing masih masif melakukan aksi jual, terkhusus tadi top empat bank terbesar kita, BCA, Mandiri, BRI, dan juga BNI. Sementara pada kejadian kemarin, kenapa IHSG turun jadi cukup drastis? Karena faktor tadi minat belinya tidak cukup banyak, sehingga tadi ketika ada aksi jual yang besar itu yang membuat harga turun semakin dalam, sehingga membuat itu koreksi IHSG juga semakin besar. Jadi kalau kita lihat, kalau mencermati tadi kita breakdown dasar kenapa terjadi aksi jual, mungkin masih tetap sama ya, ada isu-isu besar yang menjadi concern dari asing, tidak lepas juga dari faktor global. Justru yang menjadi pertanyaan tadi adalah ternyata minat beli dari domestik sendiri tidak cukup besar, sehingga tidak mampu menahan penurunan harga akibat aksi jual yang cukup tinggi dari investor asing tersebut. Dan kalau ini kita lihat memang karena faktor juga hampir sama ya, kita lihat memang bahwa kekhawatiran pasar memang bisa ada dua respon, bisa aksi jual dan tadi wait and see. Jadi ketika terjadi wait and see, tidak ada minat beli, juga ini juga menjadi kontribusi penurunan indeks, terkhusus ketika terjadi aksi jual. Jadi kalau kita lihat memang tadi respon lebih kepada tadi investor khususnya domestik yang memang masih belum cukup yakin. Makanya ketika ada kunjungan kemarin dari DPR sebagai bentuk perhatian yang dilihat oleh pasar, ternyata kepercayaan diri investor juga mengalami kenaikan. Bahkan tadi malam juga kita lihat Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan statement, dan ini juga kita lihat akan mendorong confident pasar. Dan kalau menurut kita kondisi ini tentu akan memberikan sentimen positif bagi pasar pagi ini. Dan kalau ini memang benar, berarti ini memang menunjukkan bahwa memang kepercayaan domestik yang relatif memang tidak besar, sehingga membuat tadi faktor minat beli juga tidak terlalu cukup besar. Artinya dari domestik ini ada aksi wait and see ataupun juga ini menahan, belum ada yang membeli begitu ya, aksi beli yang membuat kemarin juga sebelumnya di hari-hari sebelumnya ya, di mana investor ini melakukan aksi jual, ini yang membuat tadi IHSG turun. Nah, kalau melihat pergerakan saham ini misal milik Prayogo Pangestu, ada Brand, PTRO, dan kode saham cuan, lalu kalau afiliasi konglomerat Aguan atau Sugianto Kusuma di PIK ini seperti PANI dan CBDK, ini polanya hampir sama. Anjlok dulu lalu pulihnya sangat cepat. Nah, apa yang market baca? Apakah ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara presiden dan konglomerat yang tercermin begitu dari pergerakan saham, atau bagaimana, Pak Alfred? Ya, kalau saya melihat dari sisi analis kita lihat konglomerasi grup Barito yang kita sebut tadi ya, grup saham Pak Prayogo, kita memang melihat bahwa koreksi yang terjadi kemarin juga bisa dibilang akumulasi ya, sudah terjadi di beberapa hari sebelumnya. Bisa dikatakan tadi beberapa konglomerasi grup Pak Prayogo atau BRPT memang dari awal tahun sudah turun hampir 50%. Jadi relatif udah cukup dalam. Dan kalau kita lihat di tahun lalu memang, atau 2 tahun yang lalu, memang ternyata kontribusinya naik juga cukup signifikan. Bahkan kita juga mengatakan bahwa ada pergerakan irasionalitas dari kenaikan yang terjadi di 2023, 2024 terhadap saham-saham tersebut. Jadi ketika naik cukup signifikan, tahun ini mengalami penurunan, menurut kita hal yang cukup fair ya, artinya bahwa memang sudah mulai menyesuaikan penurunan harganya. Jadi kalau kita melihat tadi kepada beberapa pertemuan atau kejadian atau event tadi, mungkin relasinya tidak cukup banyak terhadap pergerakan harga saham ya. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan saham empat konglomerasi perbankan, empat konglomerasi grup Barito memang bisa dibilang sudah terjadi trennya memang dari
awal tahun kemarin, sehingga kita katakan bahwa kejadian yang terjadi pada perdagangan kemarin untuk konglomerasi grup Barito lebih kepada dampak ikutan ya. Kalau kita lihat kemarin memang drive penurunan IHSG terbesar itu dipimpin oleh perbankan, khususnya tadi Bank BUMN, yang membuat tadi beberapa saham-saham lain juga mengalami ikutan. Tapi kalau kita lihat justru pemulihan untuk saham-saham yang terdampak ikutan tadi, ternyata pemulihannya, recovery-nya lebih cepat pada akhir perdagangan. Jadi itu yang membuat kita mengatakan bahwa sebenarnya ini memang ada faktor tadi minat wait and see yang memang masih cukup tinggi sehingga menahan aksi beli ketika harga saham juga sudah turun drastis. Namun di satu sisi juga kita lihat memang ada juga herding behavior ya. Jadi kita melihat ada beberapa investor yang memang mencoba masuk melakukan trading, namun kembali mungkin skenario yang tidak sesuai dengan pergerakannya, sehingga terjadi juga menyumbang kontribusi terhadap aksi jual. Baik, terakhir Pak, singkat saja, ini persepsi apa sih sebetulnya yang memengaruhi psikologis investor? Lalu akan sejauh mana IHSG ini melemah, atau munculnya Menteri Keuangan yang bilang akan menjaga range defisit APBN, ini apakah cukup meredam gejolak? Ya, kalau kita lihat memang tadi gambaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan di pasar surat berharga tentu akan menjadi kondisi yang atau signal yang cukup bagus sebenarnya bagi pasar ya, karena kalau kita tahu bahwa surat hutang jangka panjang memang lebih bersifat jangka panjang, sehingga kalau kita lihat bahwa pada kondisi yield yang relatif masih stabil, artinya memang tidak ada penambahan risiko yang dibobotkan oleh investor terhadap tadi kondisi ekonomi Indonesia. Yang kedua, kita belajar bahwa memang tadi bahwa informasi yang masuk ke investor itu memang sangat banyak, dan kita kadang-kadang bukan hanya kita kategorikan rumor tapi juga bicara hoax. Jadi ini tentu tadi perlu perhatian khusus dari regulator terkait dengan tadi bagaimana memberikan informasi yang lebih banyak, yang lebih baik kualitasnya terhadap pasar, sehingga ini juga akan mengurangi volatilitas bursa. Karena kita tahu bahwa dalam 4 tahun terakhir kita tahu bahwa bursa kita, pasar saham kita sedang dibanjiri oleh investor retail, dan konsumsi retail terhadap informasi juga sangat banyak ya, yang tadi tidak hanya bicara masalah fakta tapi juga bicara masalah rumor dan juga bahkan hoax, dan ini yang memang ikut mempengaruhi behavior para investor short term. Jadi mungkin perlu dicermati. Yang ketiga adalah komunikasi pemerintah ya terhadap beberapa isu juga mungkin relatif harus lebih cepat ya, karena kita tahu bicara masalah pasar keuangan, pasar saham itu memang perlu respon yang cukup cepat. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Artinya market ini butuh informasi yang lebih baik yang bisa meyakinkan, kemudian juga dari pemerintah harus lebih cepat merespon isu-isu ataupun juga hal-hal yang terjadi supaya tidak menggoyang market begitu. Baik, terima kasih Pak Alfred Nainggolan, praktisi dan analis Praus Capital. Sehat selalu Pak Alfred. Oke, makasih.